Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jatim Pemerintah dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kendali dan modulasi. Strategi dan teknik pengendalian tegangan. Pengendalian tegangan dan modulasi sinyal keluaran adalah elemen penting dalam pengoperasian konverter dan perangkat daya untuk menghasilkan sinyal keluaran yang diinginkan. Yang pertama, pengendali PID. Pengendali PID atau biasa disebut dengan proporsional integral derivatif merupakan strategi yang paling banyak diadopsi pada pengontrolan proses industri. Yang kedua, pengendalian fasa. Teknik pengontrolan fasa memberikan kemudahan dalam sistem pengendalian AC. Yang ketiga, pengendalian arus sinusoidal. Dalam strategi pengendalian ini, daya keluaran konverter diatur sedemikian rupa. Yang keempat, pengendalian inverter. Metode sederhana untuk mengendalikan inverter 5 tingkat berbasis algoritma telah dikembangkan. Yang kelima, pengendalian dimmer. Pengendalian dimmer dapat digunakan untuk mengendalikan tegangan pada perangkat daya AC. Yang keenam, pengendalian integral dan derivatif. Aksi integral dan derivatif dapat dimatikan dengan membuat waktu integral maksimum, waktu derivatif 0, dan pengendalian disetel pada posisi otomatis. Strategi dan teknik pengendalian arus. Pengendalian arus adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol arus listrik dalam satu rangkaian listrik. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur beberapa arus yang mengalir dalam satu sirkuit, sehingga dapat memastikan keamanan dan kinerja optimal dari peralatan listrik dan perangkat elektronik. Berikut adalah beberapa strategi dan teknik pengendalian untuk mengatur konverter dan perangkat daya, termasuk pengendalian arus. Yang pertama itu pengendalian arus sinusoidal, faktor daya. Yang kedua, pengendalian berbasis sinyal pembawa. Yang ketiga, pengendalian frekuensi. Yang keempat, pengendalian MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Yang kelima, pengendalian DC-DC converter. Strategi dan teknik pengendalian frekuensi. Pengendalian frekuensi dalam sistem tenaga listrik adalah proses penting untuk menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrik. Strategi dan teknik pengendalian untuk mengatur konverter perangkat termasuk pengendalian frekuensi dapat mencakup beberapa hal seperti pengendalian proses, pengendalian inverter, pengendalian konverter, kontrol berbasis DSP atau digital signal processor, dan kontrol vektor atau vektor control. Modulasi untuk menghasilkan sinyal keluaran. Modulasi lebar pulsa adalah teknik umum yang digunakan untuk mengendalikan tegangan, arus, frekuensi, dan modulasi sinyal keluaran. Anda dapat mengatur lebar pulsa sinyal untuk mengendalikan arus dan modulasi dengan presisi tinggi. Yang kedua, modulasi sinusoidal. Dalam beberapa aplikasi, terutama pada inverter 3 fasa dan konverter daya, modulasi sinusoidal digunakan. Ini menghasilkan sinyal keluaran berbentuk sinusoidal dengan tegangan, arus, dan frekuensi yang sesuai dengan karakteristik jaringan atau beban. Yang ketiga itu modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi digunakan untuk mengatur frekuensi operasi konverter atau perangkat daya. Ini sering digunakan dalam inverter 3 fasa dan aplikasi motor. Yang keempat, modulasi amplitudo.
Modulasi amplitudo melibatkan perubahan amplitudo sinyal keluaran untuk mengatur arus atau modulasi sinyal sesuai dengan kebutuhan. Ini berguna dalam aplikasi komunikasi dan modulasi frekuensi. Dan yang terakhir atau yang kelima, modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi digunakan dalam inverter 3 fasa dan aplikasi motor untuk mengatur frekuensi operasi. Ini mempengaruhi kecepatan motor dan kecepatan perubahan arus. Kesimpulannya, pengendalian konverter dan perangkat daya adalah aspek kritis dalam berbagai aplikasi. Dalam rangka mencapai kinerja yang diinginkan, penting untuk memahami jenis konverter, persyaratan aplikasi, dan tujuan pengendalian yang spesifik. Kombinasi strategi dan teknik di atas digunakan untuk mencapai pengendalian yang efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi operasional. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.